Berikut tanya jawab mengenai vaksin Sinovac yang merupakan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Cina dan pemerintah Indonesia telah mengimpornya dalam jumlah yang cukup besar. Pertanyaan pertama, mengapa pemerintah mengimpor dari Cina vaksin Sinovac, bukannya Pfizer dari Jerman yang sudah keluar uji klinisnya? Jawabannya, alasan yang pertama perlu diketahui bahwa vaksin ini butuh tempat penyimpanan. Vaksin dari Jerman, Pfizer, itu harus disimpan dengan suhu di bawah 70 derajat, minus 70 derajat. Vaksin Moderna itu di bawah minus 20 derajat, sedangkan Sinovac disimpan 2-8 derajat yang merupakan suhu lemari es, sehingga vaksin Sinovac ini sangat cocok untuk geografis Indonesia yang merupakan daerah khatulistiwa, panas, dan mudah disimpan di lemari es kulkas di berbagai puskesmas di Indonesia. Kemudian bentuk negara Indonesia adalah kepulauan, sehingga apabila kita memakai lemari es yang di bawah 70 dan 20 derajat, artinya minus di bawah 20 atau minus di bawah 70 derajat, ini akan sulit dengan geografi Indonesia yang merupakan bentuk kepulauan. Harus pakai pesawat dulu, harus pakai kapal dulu. Sedangkan tidak semua tempat atau rumah sakit puskesmas punya kulkas minus 20 atau 70 derajat. Ini sangat jarang sekali, dan harga kulkasnya juga atau freezernya ini sangat mahal. Apabila ingin dipesan, tentunya butuh birokrasi, butuh dana lagi, butuh pemesanan dalam jumlah yang banyak, mencari penyedia yang banyak, belum lagi butuh menyebarkan kulkas ini ke seluruh Indonesia dengan bentuk kepulauan. Ini butuh waktu. Kemudian alasan kedua, ternyata Indonesia tidak hanya mengimpor vaksin Sinovac saja, tapi vaksin lain juga diimpor oleh Indonesia seperti Pfizer, Sinopharm, Moderna, dan sebagainya, dan ini sudah tertuang dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Menkes /9860/2020. Jadi yang pertama yang sesuai dengan geografis Indonesia adalah Sinovac, dan Indonesia akan mengimpor vaksin-vaksin yang lainnya lagi. Kemudian seringkali para dokter ditanya kenapa harus Cina? Jawabannya memang kebijakan ekspor impor itu di tangan pemerintah, dan pemerintah yang ketuk palu. Tugas dokter adalah memastikan vaksin tidak dilepas ke masyarakat sampai selesai tahap uji akhir dan jelas efektivitasnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa Cina malah impor vaksin dari Jerman? Menyebar berita bahwasanya Indonesia impor dari Cina, Cina tidak pakai vaksinnya sendiri, malah pakai vaksin dari Jerman. Ini tentu tidak benar beritanya. Kenapa? Pertama, Cina sudah memakai vaksin buatan mereka sendiri, Sinovac. Kemudian yang kedua, impor vaksin dari Jerman untuk keperluan penelitian kerjasama akademik. Kemudian yang ketiga, beberapa daerah Cina sangat dingin, sampai minus di bawah 0 derajat, sehingga cocok dengan suhu vaksin dari Jerman. Kemudian yang keempat, ada info bahwa Cina membeli untuk dijual kembali dan untuk kebutuhan bisnis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa uji cobanya di Indonesia? Apakah kita menjadi kelinci percobaan Cina? Jawabannya tidak. Negara-negara lain yang memesan vaksin Sinovac dari Cina seperti Turki, Brazil, Chili juga melakukan uji coba dulu di negara masing-masing. Kenapa? Karena setiap ras, bangsa itu berbeda-beda genetik dan respon tubuhnya terhadap vaksin, sehingga setiap negara pasti melakukan uji coba dulu di negara masing-masing sebelum memesan vaksin. Oke, di Cina sudah, tapi beda Cina dengan Indonesia, ras, genetik, dan respon tubuhnya, sehingga perlu uji coba dulu dengan aturan yang jelas, konsekuensi yang jelas,
ya, dan dilakukan pada para sukarelawan dan tidak boleh dipaksa. Kemudian lalu bagaimana efektivitas vaksin Sinovac? Jawabannya, untuk di Indonesia kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasil uji coba tahap akhir di Indonesia, dan lebih baik kita berdoa agar hasilnya baik, efektivitasnya baik, daripada kita hanya mengeluh. Dan negara Turki sudah mengeluarkan hasil uji efektivitasnya dan muncul angka 91,25%. Ya, meskipun ada info bahwasanya sampelnya tidak terlalu banyak, ya, tapi setidaknya memberikan gambaran efektivitas vaksin Sinovac. Kita berdoa saja semoga Indonesia vaksin Sinovac ini efektivitasnya cukup tinggi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin COVID berbahaya? Jawabannya tentu tidak, karena sudah dilakukan uji coba dan tidak akan dilepas oleh ilmuwan dan para dokter apabila belum jelas keamanannya, efektivitasnya, dan Indonesia punya BPOM yang akan mengawasi, tidak akan dilepas apabila berbahaya. Dan negara-negara lain sudah menyuntikkan vaksin COVID ini kepada rakyatnya, bahkan kepada para pejabat-pejabatnya, negara Eropa, negara Saudi. Dan sejak dulu vaksinasi merupakan program wajib di negara maju. Apabila tidak vaksin lengkap, anaknya tidak boleh sekolah. Ya, seperti Australia, Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, beberapa negara Eropa, ya, bahkan tidak boleh masuk ke negara tersebut apabila tidak boleh divaksin. Dan umat Islam pun diwajibkan vaksinasi meningitis ketika haji dan umroh, karena dahulu meningitis menjadi wabah yang momok, menakutkan di Timur Tengah dan sebagian negara Afrika. 1.000 jamaah haji meninggal saat itu. Berdasarkan pengalaman ini, Arab Saudi mewajibkan vaksin haji dan umroh. Mungkin demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.